Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Alfiani dengan NIM 20074048 dari kelas A2 dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Video ini saya buat sebagai media pembelajaran, khususnya sebagai tugas mata kuliah jurnalistik. Kali ini kita akan membahas materi tentang berita deep reporting dengan berita investigasi. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan berita deep reporting tersebut. Berita deep reporting atau biasa disebut dengan berita pelaporan mendalam adalah segala sesuatu yang membuat pembaca tahu mengenai aspek-aspek yang terjadi pada subjek. Informasinya didapat dari narasumber itu sendiri. Dapat diartikan bahwa berita deep reporting adalah berita yang menjelaskan tentang fakta-fakta, bukan opini, yang didapatkan dari narasumber. Nah, selanjutnya ada berita investigasi. Apa sih yang dimaksud dengan berita investigasi? Nah, berita investigasi adalah berita yang penelusurannya lebih terhadap kasus yang bersifat rahasia. Nah, dapat diartikan bahwa berita investigasi adalah berita yang lebih menekankan pada upaya mengungkapkan fakta yang sebelumnya tersembunyi dari publik. Pun sifat-sifat berita deep reporting. Yang pertama, berita deep reporting adalah berita yang menyajikan informasi secara mendetail. Yang kedua, berita ini biasanya mengandung unsur yang lengkap, yaitu unsur 5W tambah 1H. Yang ketiga, berita ini lebih berfokus pada unsur bagaimana dan mengapa. Yang keempat, berita ini biasanya tidak menyudutkan orang yang terlibat. Yang kelima, berita ini tidak bersifat membongkar aib dari yang terlibat. Yang keenam, biasanya berita deep reporting ini memiliki titik temu atau akhir dari berita tersebut. Dan yang terakhir, berita deep reporting biasanya diketahui oleh khalayak umum atau proses pengambilan berita tersebut secara terang-terangan. Selanjutnya ada sifat-sifat berita investigasi. Nah, berita investigasi memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, berita investigasi biasanya mengulas kembali kasus yang sudah lama terjadi, kemudian diulas kembali oleh berita investigasi. Yang kedua, berita investigasi biasanya memiliki sifat berkelanjutan. Artinya, berita ini tidak langsung selesai. Berita ini memiliki kelanjutan. Yang ketiga, biasanya berita investigasi dia tidak memiliki unsur yang lengkap, yaitu unsur 5W tambah 1H. Yang keempat, berita investigasi biasanya lebih berfokus pada unsur apa dan siapa. Terakhir adalah berita investigasi adalah berita kelanjutan dari berita deep reporting. Perlu kita ketahui bahwa dalam satu berita bisa terdapat berita deep reporting dan berita investigasi. Adapun contoh berita deep reporting, yaitu merupakan contoh berita yang terkini dengan pelaporan yang mendalam. Contohnya ada berita gurita bisnis keluarga Soeharto. Selanjutnya, adapun contoh berita investigasi adalah berita yang mencari kebenarannya. Contohnya yaitu ada berita kasus gagal ginjal akut, Bareskrim bakal investigasi BPOM. Itu adalah contoh dari berita investigasi. Nah, selanjutnya kita perlu membahas perbedaan antara berita deep reporting dengan berita investigasi.
Berita deep reporting ini berfokus untuk mencari cerita di balik sebuah peristiwa dan tidak berfokus mencari pembuktian dalam kasus yang sedang diliput. Intinya, berita deep reporting hanya meliput apa yang dilihatnya saja. Sedangkan berita investigasi adalah berita yang berfokus untuk mencari pembuktian atas sebuah peristiwa yang dirasa ada kejanggalan. Intinya, berita investigasi meliput sesuatu secara rahasia atau menyelidiki secara diam-diam apa yang dianggapnya mencurigakan. Itu merupakan perbedaan antara berita deep reporting dengan berita investigasi. Hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.